bikin hidup lebih baik. Salam Bapak Ibu, saudara siap diberkati Tuhan. Katakan kepada teman di samping saudara, saya siap. Haleluya Pak, terima kasih banyak. Saya yakin tidak ada istilah kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Rencananya sudah ditetapkan jauh sebelum kita lahir bahkan. Jadi saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan dan ketemu dengan Bapak Ibu di sini. Dan juga ketemu dengan beberapa pendengar yang memang sangat diberkati dengan kehadiran radio. Saudara, kami senang sekali karena di bulan Natal ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Jangan lupa nonton Metro TV tanggal 26 di acara Cik Endi jam 8 malam. Karena Yayasan Mercy Indonesia akan diekspos oleh Pak Cik Endi di situ dan edisi Natal secara khusus kita memberitakan kabar baik kepada mereka semua. Kami diberkati dengan sekarang ada 48 stasiun radio jaringan kami. Iman kita adalah tiap kabupaten harus ada. Karena radio itu luar biasa. Kita tidak pernah menyangka bahwa rata-rata jiwa yang bertobat tiap hari itu 3 di satu stasiun radio. Ada survei yang kami lakukan. Kami juga diberkati dengan 13 panti asuhan. Ada 13 panti asuhan yang Tuhan percayakan. Dan ada sekolah-sekolah misi. Tahun kemarin ini atau tahun ini kami membuka 171 posko ibadah. Doakan terus supaya tiap tahun ada jiwa-jiwa baru, ada gereja-gereja baru yang dibuka, banyak orang yang bertobat dan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di bulan Natal ini ada banyak spanduk-spanduk yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya, mungkin juga sudah melihat ada spanduk yang mengucapkan selamat Natal dan tahun lalu di mana-mana. Kalau saudara pergi ke Orchard Road di Singapura, saudara akan lihat sepanjang jalan itu hiasan-hiasan Natal, shopping center, semua penuh dengan hiasan Natal karena itu musim diskon. Natal adalah diskon buat orang Singapura. Natal adalah diskon buat yang suka belanja. Itu kesempatan untuk luar biasa belanja. Tapi bagi orang tertentu Natal adalah saat untuk reuni. Ya kan? Natal adalah saat untuk reuni, kita ketemu dengan keluarga yang jauh-jauh pulang kampung. Ada orang tertentu Natal adalah ancaman, makanya ada tulisan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal. Tapi untuk lebih jelasnya, Natal itu seperti apa? Saya mengajak saudara mengunjungi beberapa orang yang terlibat di dalam kisah Natal. Dan saya mau mengambil 3 aja untuk pagi hari ini karena waktu. Saya mengambil 3 dan 3 orang ini bisa menjadi cermin bagi kita sekalian. Yang pertama kita akan mengambil Herodes. Bagi Herodes, Natal itu adalah sebuah ancaman. Jadi ini sebuah paradoks, sebuah kontradiksi, sebuah perbedaan yang luar biasa. Yang datang itu adalah Raja Damai. Karena Yesaya sudah menuliskan bahwa bayi itu akan disebut Raja Damai, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahnya ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yang lahir adalah Raja Damai. Tapi apa yang terjadi di Yerusalem pada waktu itu? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Kemudian ada yang bertanya, Herodes tanya kepada orang Majus, karena apa? Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kata terkejut itu bukan terkejut dalam arti, oh, siapa yang lain? Bukan itu. Di dalam bahasa aslinya adalah tarazo. Tarazo artinya stir to agitate, gelisah, jengkel, marah. Kenapa Herodes marah? Seluruh Yerusalem lagi bersuka cita oleh karena ada raja orang Yahudi yang dilahirkan. Kenapa Herodes marah? Kita harus teliti kenapa dia marah. Herodes itu raja yang haus kekuasaan. Dia bukan keturunan raja, dia bukan dari dinasti raja.
oleh karena bapaknya ada yang pernah berkuasa, dia ditunjuk untuk menjadi wali negeri Galilea pada umur 14 tahun. Dia berambisi untuk menjadi raja di situ dengan cara menikahi keluarga dinasti Hasmonean, dinasti kerajaan. Dan saudara-saudara tidak tanggung-tanggung, dia menikah dengan 10 wanita supaya dia punya kuasa dan punya pengaruh. Saudara, bayangkan satu wanita dia susahnya bukan main dulu. Ini 10 wanita. Ada yang namanya Doris, ada yang namanya Mariame, ada yang namanya Cleopatra. Saudara, masing-masing wanita yang dinikahi melahirkan anak laki-laki. Ada yang namanya Aristobulus, ada yang namanya Filipus. Masing-masing anak laki-laki dengan ibunya bersekongkol untuk menggantikan tahta Herodes. Jadi masa tuanya Herodes itu dipenuhi dengan sebuah pergumulan suksesi, masalah perebutan kekuasaan antar anak. Sejarah mencatat di umur 70-an Herodes itu stres sampai pernah mau bunuh diri gara-gara mikirin anaknya yang rebutan kekuasaan. Maaf, Herodes kejamnya bukan main. Dia sudah menunjuk Philip menjadi raja, tiba-tiba Aristobulus pengen jadi raja, lapor ke istana Romawi supaya dibatalkan. Jadi Herodes stres, akhirnya anak-anak yang kurang ajar dibunuh. Ada 3 anaknya dibunuh, yang membunuh Herodes sendiri. Di tengah pergumulan masalah suksesi, siapa yang akan menggantikan? Terdengar desas-desus, ada raja baru yang sedang baru saja dilahirkan dari dunia. Maka terkejutlah Herodes, artinya dia gelisah. Padahal yang lahir adalah raja Daud. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia bilang sama orang Majus, cari bayi itu, temukan di mana alamatnya. Kalau udah ketemu kasih tahu saya akan datang menyembah bayi itu. Saudara percaya dengan perkataannya dia? Saya tidak percaya. Nah ini saya ingin mengajak saudara, selama saudara memiliki tempat bergantung yang salah, hidup saudara akan selalu gelisah. Saudara tidak akan pernah merasakan itu. Buat Herodes, tempat bergantungnya adalah tahta, kekuasaan. Ketika saudara memiliki tempat bergantung yang salah, saudara tidak akan pernah memiliki rasa damai. Amin. Saya sedikit mengajak saudara untuk coba merefleksi. Kalau ada orang selama suami saya masih ganteng, aman hidup saya. Awas, suamimu akan berubah susah. Manusia mengikuti hukum deterioration, hukum reteli. Lama-lama ini semua akan reteli, rambut sudah mulai reteli, gigi akan reteli. Jangan sampai waktu suamimu sudah mereteli semuanya kemudian saudara ganti yang lain, karena sudah tidak aman. Waspadalah. Kalau ada yang bergantung dengan kekayaan, saya dikasih tahu, kekayaan sifatnya sementara. Jangan sombong dan mengatakan, oh saya tidak perlu, oh saya tidak berdua aja sudah cukup kok hidup saya. Ngapain melayani Tuhan? Ngapain? Ibarat orang tua saya tidak berdoa itu, duit datang sendiri. Hati-hati, duitmu sifatnya sementara, kekayaanmu sifatnya sementara. Dengar baik-baik. Suatu saat hartamu yang akan meninggalkan engkau atau engkau yang akan meninggalkan hartamu. Dengar kata saya, 100% benar. Amin. Jadi orang yang mengandalkan harta kekayaan dan menjadikan itu tempat bersandar, saudara tidak akan ada damai karena hartamu menentukan kualitas hatimu. Waspadalah, seperti jangan sampai disebut sebagai pemuda yang bodoh yang ditulis oleh Injil Lukas pasal 12. Kerjanya mengumpulkan karena pikirnya selama aku punya banyak aman. Dia belum sempat menikmati apa yang dimiliki mati duluan. Bodoh. Jangan mengandalkan pada harta. Amin. Saya masih ingat dulu saya pernah KKR, dulu sekali KKR di belakang di tempatnya Pak Berita Berlan. Malam itu ada pengumuman dari televisi Bank BHS dilikuidasi. Ada Pak Haji di situ yang waktu nonton TV lihat ada Bank BHS dilikuidasi langsung anfal, dilarikan ke rumah sakit karena katanya punya uang 300 juta di bank.
sampai di airport dia mati duluan. Sebelum sampai dibawa ke Jakarta, sebelum sampai di airport mati. Jadi nyawanya melayang mengikuti hartanya yang melayang. Bodoh. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Damai sejahtera saudara yang datang dari Raja Damai, yang katanya damai itu berbeda dengan damai yang diberikan di dunia ini, seharusnya saudara ini untuk ngecek apakah damai itu datang dari yang kekal, yang sudah ada di dalam hatimu, atau yang di luar dari hidupmu. Saudara bisa ngecek apakah damai itu datang dari luar atau dari dalam. Itu kualitas damai saudara tergantung tanggal muda dan tanggal tua. Kalau tanggal muda senang, nyanyi haleluya, semangatnya buat giliran tanggal tua lemesnya bukan lain. Damai saudara bukan damai sejahtera yang datang. Kalau damai saudara tergantung apa yang saudara lihat. Ada kan orang-orang kalau di dompet ada warna merah, wajahnya merah. Giliran warna hijau yang gambar orang menang, juga ada gambar orang menang. Saudara jadi ikut hijau pucat kasih karena ada warna hijau. Kalau itu yang terjadi saudara, seperti itu ya. Saudara selalu trouble, agitate, tidak pernah merasa damai karena kualitas damai saudara tergantung dari apa yang saudara miliki yang dari luar. Natal adalah damai sejahtera untuk mereka yang selalu merasa terancam. Dengar baik-baik, waspadalah orang yang selalu merasa terancam akan mengancam orang lain. Siapapun juga saudara akan temui di gereja, di luar gereja, dia merasa terancam, pasti dia akan mengancam orang lain. Buktinya, ketika orang Majus tidak kembali ke istana, dia bilang keluarkan fatwa. Semua bayi di bawah 2 tahun bunuh semua. Herodes ada di mana-mana. Waspadalah. Mungkin dia ada di sekitar saudara yang selalu merancam karena mengandalkan damai sejahteranya hidupnya kepada sesuatu yang sifatnya sementara, bukan Tuhan yang sifatnya kekal. Amin. Bilang sama teman saudara, bertobat kau sekarang. Jadi buat Herodes yang selalu merasa terancam, saya mau kasih tahu saudara, salah bersandar, salah berpegang, salah mengandalkan hal yang sementara, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, saya pikir kita perlu mengunjungi perawan Maria yang saya pikir kalau saudara tinggal satu RT dengan dia, saudara tidak pernah menyangka Maria ini masih belasan tahun. Ya gadis biasa lah seperti yang di kampung, ya nyucinya di sungai seperti yang lain barangkali, ya kan? Seperti yang lain, tidak ada yang istimewa dengan Maria waktu itu, seperti anak-anak sepantaran dengan dia. Tiba-tiba hari itu dia dikunjungi oleh malaikat dengan sebuah salam yang membuat dia penasaran. Apa arti salam itu? Karena setelah salam itu ada berita yang membuat dia terkejut. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dan ada sebuah respon yang saya pikir kita semua akan mengucapkan yang sama kalau kita dalam posisinya Maria. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Zaman itu orang yang belum bersuami tidak mungkin hamil. Tidak seperti sekarang. Sekarang dia aneh-aneh, ada tiba-tiba hamil kemudian katanya hamil dengan genderuwo. Ada yang masuk koran itu. Kok aneh saudara? Kalau pada zamannya Maria memang tidak mungkin. Maria mengatakan, saya belum bersuami, masih tunangan, dan Maria tahu itu sebuah aib. Itulah sebabnya dia mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin? Saudara-saudara, saya pikir Natal adalah berita yang baik untuk orang-orang yang mengalami masalah seperti Maria, yang diliputi dengan pertanyaan, bagaimana mungkin? Saudara punya bagaimana mungkin? Jujur, kalau saya minta saudara tuliskan 10 bagaimana mungkin, pasti saudara punya. How shall this be? Bagaimana ini bisa terjadi, Tuhan? Contoh,
gaji suami saya ini pas-pasan untuk makan aja kurang misalnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa sembuh dari penyakit saya? Saya ini sudah periksa berbagai dokter, bahkan paranormal, pengobatan alternatif, semua angka-angka. Bagaimana mungkin? Dua, ya. Bagaimana mungkin saya bisa menikah? Udah umur 33 tahun belum ada yang ngelamar. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin saya bisa naik pangkat? Bagaimana mungkin saya bisa berhasil dalam usaha? Bagaimana mungkin saya bisa menikmati hidup ini? Kalau kita mau jujur, ada bagaimana mungkin terlalu banyak. Tolong periksa baik-baik. Kalau tiap malam pun bagaimana ya? Bagaimana ya? Lama-lama saudara akan hidup dengan khawatir. Khawatir itu jahatnya bukan main, itu jahat dari virus HIV/AIDS. Saya mau kasih tahu. Seorang dokter namanya Edward Polosky, mantan ketua rumah sakit umum di Amerika, melakukan penelitian kepada 2000 pasien yang opname di rumah sakit. Hasilnya mengejutkan. Ada hubungan yang erat antara khawatir dengan penyakit. Mulai dari migran, leher kenceng, turun dadanya sampai mah, kanker, stroke, sampai buta, itu ada hubungannya dengan penyakit. Kalau tidak percaya, jawablah pertanyaan Tuhan Yesus. Apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambahi umurmu satu hasilnya? Jawab. Apa artinya? Apakah dengan khawatir kamu umurmu tambah? Tidak. Apa artinya? Khawatir memperpendek umur. Mau pendek umurnya? Khawatirlah senantiasa. Nah, khawatir dengan ciri-ciri orang khawatir itu omongannya adalah bagaimana mungkin? Aduh bagaimana mungkin ya? Aduh bagaimana ya? Nah, waspadalah, khawatir itu mulai. Kalau saudara punya istri yang tiap malamnya, bagaimana ya Pak? Bagaimana ya Pak? Lama-lama selalu ikut. Gimana ya Pak ya? Yang dia adalah, oh bagaimana? Oh tak mungkin. Saudara, kabar baik buat saudara. Ternyata Natal bagi Maria adalah keajaiban di tengah ketidakmungkinan. Amin. Sama seperti tema, saudara. Apa yang terjadi adalah dengan kata malaikat. Waktu Maria mengajukan pertanyaan, bagaimana mungkin malaikat mengakhiri pertemuannya dengan Maria? Sebab bagi Allah tidak ada yang salah. Saudara akan menemukan setelah itu di dalam Lukas pasal 2 adalah nyanyian Maria. Sebelum itu dia tidak bisa nyanyi, nyanyiannya adalah oh tak mungkin engkau kembali. Jadi mungkinkah? Kabar baik buat saudara, 94% yang saudara khawatirkan tidak pernah terjadi. Yang ngapain saudara khawatir? Saudara khawatir, bagaimana nanti kalau virus Ebola masuk ke Tanggul, bagaimana? Bagaimana kalau kita banjir bandang di sini? Saudara tidak akan bisa tidur. Bodoh, orang yang khawatir itu bodoh, karena seperti orang yang duduk di kursi goyang, kelihatannya gerak tapi tidak kemana-mana. Jangan khawatir. Haleluya. Lebih baik untuk percaya kata malaikat supaya bisa nyanyi seperti Maria. Nyanyi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu ada nyanyian kesukaan saya. Tiada mustahil bagi Dia. Pernah nyanyi? Saya ngalami berkali-kali, saudara. Makanya saya lebih pegang percaya kata malaikat daripada pikiran saya sendiri. Oh tak mungkin, jangan khawatir dan sebagainya. Begini, 9 tahun yang lalu saya kena kanker. Kanker di rongga sinusitis, jarang sekali terjadi di Asia saja. Nah masalahnya adalah 4 dokter yang menangani saya ini bilang kalau saya kena radang mata atau radang sinusitis. 4 dokter dibanding. Dan dokter-dokter itu memberikan saya obat steroid yang bisa menaikkan gula darah. Tidak dikasih tahu kalau ada efek sampingnya seperti ini. Jadi saya mengkonsumsi obat itu, tahu-tahu bulan Juli, minggu pertama saya gemetar, khotbah tidak bisa, lemesnya bukan main. Kemudian dilarikan ke rumah sakit Prima Medica, di situ dicek darah. Darah saya gulanya 650. Wajah kiri saya ini keram. Mata kiri saya sudah putih semua kalau lihat buta.
Saudara, 5 hari setelah di rumah sakit, dokter akhirnya bilang, Pak, lebih baik ke Jakarta konsultasi dengan profesor saya. Artinya dia sudah ada besar. Istri saya bilang, wah, ini sudah nyerah dokternya, Pak. Mau kemana lagi? Kebetulan saya ada dewan penyantun dari yayasan kami. Waktu itu rapat di rumah sakit juga karena saya bisa. Udah, kamu ke Singapura saja. Langsung saya ke Singapura. Hari itu dibiopsi, diambil daging dari hidung, kemudian cek. Besoknya saya menghadap dokter Lim Tik Sang di rumah sakit Gleneagles. Dia bilang begini, bad news sir, kabar buruk Bapak. Ini bukan radang sinusitis atau radang mata, tapi kanker di rongga sinusitis stadium 3. Anda harus di kemoterapi 15 kali dan diradiasi 35 kali. Dibina orang Indonesia itu kalau berkata kanker mati ya, mati. Nah kok malam itu di apartemen anjing melolong semalam-malam. Di orang Jawa ini kalau dengar ada anjing semalam-malaman itu pertanda ada yang mau mati. Saya bilang sampai istri saya itu ya ada teman-teman. Saya mulai telepon anak saya, teman-teman saya serak-serak atau serak-serak. Kalau saya mati, ini yang kamu lakukan. Dapat? Belum selesai ngomong itu ada ule-ule, tahu ule-ule, burung. Ya ule-ule, itu peneguhan yang kedua. Mati ya. Jadi 2 malam pertama itu nggak bisa tidur, kerjaannya nangis. Saya juga diam sebetulnya mau nangis juga, tapi saya harus kuat, ya kan? Saya menunjukkan kekuatan. Besoknya harus datang menemui onkologi bagian kemoterapi, namanya Dr. Carmen Wong. Dan setelah dicek semuanya, saya harus menandatangani surat persetujuan kalau ada efek sampingnya harus diterima. Salah satunya rambut akan rontok semuanya, kemudian saya akan kehilangan berat badan 7-11 kilo, saya tidak bisa makan makanan yang keras, saya harus makanan cair dan sebagainya. Saya harus tanda tangan, tidak apa-apa. Tapi lembaran yang kedua yang bikin saya kaget, saya harus bayar 30% biaya perawatan. Sekali kemo itu 18 juta. Dia bilang, saya tidak bisa tanda tangan yang kedua ini, saya tidak banyak punya uang. Saya hanya membawa 25 juta untuk operasi sinusitis. Jadi dokter, saya tidak bisa menandatangani yang kedua. Lalu mau diapakan, mau dilanjutkan tidak perawatannya? Lanjut. Nah kalau lanjut harus tanda tangan. Tapi saya tidak bawa uang sebanyak itu. Terus nanti bagaimana pembayarannya? Dengan saya mengatakan itu, saya bayar dengan iman, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Bapak, di rumah sakit ini tidak ada bayar pakai iman, bayar pakai uang. Saya ingat kata malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang hebat. Yang saya ingat itu, yang terngiang-ngiang di pikiran saya tidak ada yang bisa. Tuhan tidak itu. Kemudian dia tanya saya, Bapak ini pekerjaannya apa? Saya bilang, saya pendeta. Pelayanan Bapak apa? Saya ceritakan ada panti asuhan, ada radio, ada pelayanan sore bisa. Tiba-tiba dia bilang, bisa tunggu saya 10 menit? Bisa. Dia pergi keluar, saya tidak tahu dia kemana. Selama 10 menit, saya jalan tangan dengan istri. Saya ingat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan, lakukan keajaiban. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil. Saya perlu kira-kira 350 juta untuk menyelesaikan biaya. 350 juta. Tuhan tolong saya. Haleluya. Saya SMS teman-teman saya dan berdoa. Anak-anak panti dan berdoa supaya ada keajaiban. Kami masih bergandeng tangan berdoa, masih meneteskan air mata. Tiba-tiba Ibu Carmen Wong kembali lagi. Pendeta, Anda gratis. Sebab bagi Allah tidak ada. 3 minggu lalu saya balik lagi ke dokter yang sama ke sini, mau kontrol. Dokter Carmen Wong tiba-tiba mengambil filenya, berkas-berkas saya, dibuka. Pak Pendeta, tanggal 19 bulan Juli 9 tahun yang lalu Anda datang kanan kiri buta, wajah sebelah kiri kram, gula darah 650. Saya pikir Anda tidak akan pernah bisa hidup.
Anda sudah bersih dari kanker. Ini keajaiban, ini keajaiban. Dia bilang, Pak Pendeta, bisa nggak berdoa buat pasien-pasien saya? Bisa, Pendeta. Langsung saya disuruh ke ruangan klinik orang-orang yang kemo itu. Sudah lumpang tangan aja berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Selesai pulang. Waktu pulang sudah keluar dari ruangan dia, stafnya berkata, kita dipanggil lagi. Suruh masuk kantornya. Jangan lupa doain dokter Karmen. Saya berdoa. Di dalam nama Yesus dia bahasa roh, luar biasa. Dan sebelum kami pulang, Pak Pendeta, kami mau memberkati Anda. Saya dikasih amplop, udah gratis, pulang kasih amplop lagi. $500. Sebab bagi Allah tidak ada. Saya yakin ada yang punya banyak bagaimana mungkin dalam Tuhan. Bagaimana mungkin rumah tangga saya bisa baik, punya suami sakit kurang aja. Hei, masih ada mujizat. Bagaimana mungkin saya bisa berhasil dalam dunia usaha sekali bangkrut? Bagi Allah tidak ada yang bisa. Sebab Natal adalah kabar mujizat di tengah ketidakmungkinan. Amin. Yang terakhir, mari kita mengunjungi kaum gembala yang sedang ada di Padang. Dan kalau saudara mengikuti sosiologi kaum gembala, saudara akan ikut bersukacita dengan para gembala. Kaum gembala dalam strata sosial itu kalau sekarang diibaratkan seperti pemulung. Mereka tidak bisa dipercaya. Makanya kaum gembala tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Omongannya tidak bisa dipegang. Esok tempe sore beli. Atau esok beli, esok beli sore beli. Terbalik. Esok tempe sore beli alias pelan. Omongannya tidak bisa dipegang, makanya tidak boleh memberikan kesaksian. Salah satu kelemahan orang ini tidak bisa membedakan mana milik saya, mana milik mereka, karena mereka berbulan-bulan di padang rumput itu, apa saja yang bisa dimakan, dimakan. Jadi selalu dicurigai. Kalau saudara lahir dari kaum gembala, saudara sudah membawa stigma atau cap dari masyarakat. Tidak bisa dipercaya. Nah, kalau saudara lagi masih bayi, timang-timangan Tuhan, kalau besar mau jadi apa? Jangan pernah berharap jadi tentara atau imam. Yang namanya kaum keturunan gembala pasti jadi gembala, tidak bisa yang lain. Itu sudah nasib. Nah, kepada kaum yang direndahkan, dipinggirkan, diremehkan ini, ada nyanyian dari surga yang luar biasa dan berita yang mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kotanya. Dengan sebuah nyanyian yang luar biasa, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malam itu mereka langsung pergi mencari bayi itu, pulang dengan sukacita dan mengabarkan sukacita. Karena apa? Natal adalah harapan bagi kelompok yang tidak punya harapan seperti ini. Amin. Udah pernah punya kalimat yang asik dalam hidup saudara? Oh, udah nasib. Mau apa? Kalimat yang nasib artinya kau sudah kehabisan pengharapan. Seperti orang yang sakit 38 tahun, yang selalu di pinggir kolam itu, 30 tahun sakit dan menanti kesembuhan, didatangi oleh Yesus juru penyembuh dengan sebuah tawaran, maukah engkau sembuh? Kalau saudara yang sakit yang bilang, dia nggak ngomong begitu. Ya mau sembuh bagaimana? Saya ini kalau orang itu bergoncang, pasti yang dulu yang sakit paru, kadas, kurang, itu yang masuk angin itu yang duluan. Saya tak lumpuh, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada yang nolong saya. Artinya, nasib diberi, ya nasib, ya nasib. Nyanyiannya, oh ya nasib, ya nasib. Saya mau kasih tahu, waspadalah dengan kalimat yang nasib. Karena ketika kau sempat atau sampai kepada kalimat udah nasib lah, artinya kau sudah tidak punya pengharapan. Orang bilang the quality of your life is the quality of your hope. Kualitas hidup saudara tergantung dari harapan saudara. Cilakalah mereka yang punya segalanya tapi tidak punya pengharapan.
Saudara pernah ketemu dengan orang yang tidak punya pengharapan? Dari sorot matanya itu bisa dilihat. Karena orang yang punya pengharapan biasanya punya gairah. Orang yang punya gairah hidup punya semangat. Orang yang punya semangat biasanya dia bahagia. Pernah ketemu orang yang kalau jalan matanya tidak tahu kemana. Ini orang yang tidak punya pengharapan. Saudara-saudara, hidup ini sekali. Tolong jaga harapan saudara. Karena harapan itulah yang membuat kita bisa menikmati hidup ini. Amin. Masih punya harapan? Benar nih? Apa tanda bahwa saudara masih punya harapan? Wajahnya itu sumringah. Karena dia punya harapan. Haleluya. Amin. Apa yang bisa membunuh pengharapan? Menunggu terlalu lama. Udah terlalu lama, Pak. Udah berdoa, berpuasa ya begini aja. Mau apa lagi? Saudara-saudara, ada sebuah kalimat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Karena Yesus mati dan bangkit kemudian hidup lagi, maka kita memiliki pengharapan yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya mau tanya, saudara didatangi oleh salesman ke rumah saudara jual 5 keyakinan. Keyakinan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini bagus kan, ajarannya bagus, pengikutnya banyak, tapi pimpinannya mati. Sampai hari ini masih mati, malah tidak ada yang tidak diketahui masih. Yang kelima, ajarannya bagusnya bukan mati, pengikutnya banyak. Pemimpinnya mati setelah 3 hari bangkit kembali, setelah 40 tahun, 40 hari naik ke surga, bahkan mau datang lagi untuk memimpin kita. Saudara mau beli yang mana? Saya beli yang terakhir. Karena punya pemimpin yang hidup, membuat pengharapan saya kepada pemimpin itu terlalu hidup. Selalu hidup. Amin. Masih hidup pengharapannya? Tolong lihat sorot mata teman. Masih hidup gak? Dari sorot matanya kita masih hidup gak pengharapannya? Haleluya. Tahun 60-an Amerika mengalami resesi. Di tengah-tengah resesi itu ada keluarga hamba Tuhan namanya William dengan Gloria Gaynor yang baru tamat dari sekolah Alkitab. Pelayanannya belum banyak. Jadi untuk makan aja tidak cukup. Tiba-tiba paceklik datang. Di tengah-tengah paceklik isunya hamil anak yang kedua. Nah, dengar baik-baik. Isunya tiap malam itu khawatirnya bukan main, pesimis menatap Yesus. Nanti ongkos dokternya gimana? Nanti beli susunya bagaimana? Beli pokoknya bagaimana? Oh, nanti bagaimana sekolahnya? Ini bagaimana ya? Dan saudara tiap malam istri dan bagaimana lama-lama saudara kan itu dia bagaimana ya? Tapi malam itu Roh Kudus bicara kepada Pak William Gaynor, dia ambil kertas, dia menulis kata-kata, dan dia tuliskan kalimat seperti ini: Anak Allah Yesus nama, menyembuhkan dan mencegah. Dia matikan dosa, kubur kosong membuktikan Allah. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku takkan kalah. Karena ku tahu dia berkata esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Lahirlah nyanyian sebab dia hidup, karena dia ingat Tuhannya hidup, maka pengharapannya jadi hidup. Natal adalah kabar pengharapan bagi mereka yang sedang sekarat pengharapannya. Amin. Saya tidak tahu situasi pengharapan saudara, tapi ini kabar baik buat saudara. Jangan pernah putus asa, karena putus asa itu membahayakan saudara. Saudara tahu kesukaan orang yang suka putus asa atau baru putus asa? Itu masuk orang mereka itu suka naik konser. Kalau tak menegur racun serangga atau gantung diri, itu kesukaan orang putus asa. Waspada saudara, kita semua bisa kena masalah itu. Hanya ada satu yang bisa menolong saudara. Lihat, dia datang ke dalam dunia, dia mati dan bangkit, naik ke surga, dan dia jadi mendatangkan. Amin. Saya lihat wajah-wajah mulai sumringah. Masih ada orang. Saya tutup dengan kesaksian orang yang saya temui. Namanya Rod Baker. Dia adalah seperti komisioner polisi di Australia. Saya sempat menginap di rumahnya. Waktu makan pagi, dia tiba-tiba nyeletuk cerita. Wah,
Aduh, kami ini luar biasa, Tuhan baik luar biasa. Kami ini pernikahan yang kedua. Saya kaget, dulu pernikahan yang kedua maksudnya bagaimana? Dulu suami saya Rob Baker ini kurang ajar, yang bukan main waktu jadi polisi sebelum pensiun. Dia pernah selingkuh 4 kali, Pak. 4 kali selingkuh. Ya. Kemudian saya dicerai 11 tahun. 11 tahun dicerai. Apa yang ibu lakukan? Saya berdoa supaya suami saya suatu saat sadar bahwa apa yang dilakukannya salah. Saya berdoa suatu saat dia akan kembali ke pangkuan saya. Saya berdoa supaya dia tidak main gila lagi, Pak. Berapa lama? 11 tahun. 11 tahun berdoa supaya suaminya kembali ke pangkuannya. Ini tidak gampang. Banyak orang yang kecewa. Belum 3 bulan, 4 bulan sudah akhirnya membuat keputusan yang salah. Ibu Rob Baker tidak, karena dia percaya harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia berdoa dan berdoa 11 tahun tidak pernah tidak berdoa. Setiap hari dia mendoakan suaminya suatu saat akan bertobat dan menerima Tuhan dan kembali ke pangkuannya. Malam Natal, tiba-tiba ada seorang polisi yang masuk ke gereja dan di akhir doa dia maju depan di altar dan berdoa, minta ampun, bertobat, dan dia tidak tahu bahwa di sampingnya adalah ada wanita yang 11 tahun sudah berdoa buat dia. Waktu dia bilang amin, istrinya menyadari, mantan istrinya menyadari ada suara yang dia kenal, dan itu adalah Rob Baker suaminya yang datang ke gereja. Oh saudaraku, tidak lama setelah itu dia konsultasi pacaran lagi dan menikah. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan.